almarhum sebelumnya sempat sakit? Jadi ayah saya tuh hari Jumat udah ngeluh sakit. Oke. Jadi kayaknya aku kena sleeping paralysis gitu. Apa tuh kayaknya? Sleeping paralysis tuh kayak tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya. Susah untuk bangun. Nah, ya udah deh kalau gitu kita ke dokter aja. Memang kan ayah saya ada riwayat hipertensi, kolesterol dan gula. Tapi kita rutin check up. Kalau misalkan ada saya tuh, saya bawel kan, maksudnya makan nasi merah gitu kan, terus aku takar-takar lah kalori-kalorinya. Nah tapi kalau karena saya harus kerja, jadi emang saya banyak ya tidak mengontrol lah gitu. Dan ayah saya kayaknya suka cheating, gitu. Ntar dia ke restoran gitu, terus makan lagi, ntar tesnya gulanya tinggi gitu. Nah jadi dia ngeluh gitu, bawa ke rumah sakit, tapi pada waktu itu nggak dirawat inapkan. Ayah saya pulang dengan catatan dari dokter full pengawasan. Nah, besoknya ayah saya masih ngeluh lagi gitu. Nah itu berarti hari Sabtu. Jadi kayaknya kok Dedi nggak bisa jalan bener ya. Gitu. Tapi Dedi harus ke rumah sakit. Gitu. Tapi karena saya pikir keadaannya membaik, bujukin nggak usah lah Dad, nggak usah, kita udah aja ada rezeki ini, kita nginep aja di hotel, kita belanja yuk gitu. Enggak, terus dia mengemas kopernya sendiri. Jadi ayah saya nggak apa-apa, tiba-tiba ke kamar tuh ada koper tuh dikemas sendiri baju-bajunya. Terus aku bilang, Dedi ngapain sih? Udah sih nggak usah, yuk kalau gitu kita check in hotel aja deh gitu, udah lama kan nggak nginep di hotel gitu. Nah, terus berlalu lagi sampai besoknya dia bilang, enggak Ji, aku tuh udah panggil ambulans gitu. Nah kebetulan tuh saudara aku datang dari Manado, aku panggil lah saudaraku, aku bilang Kak Oi tolong dong datang gitu lah, soalnya kan kalau saat hari Minggu itu Ikna, sopir saya kan libur ke gereja. Setibanya si Oi ini dari Jakarta, dari Manado, mesti ngobrol tuh kita di meja makan. Sempet ngobrol. Ya mungkin kan ayah saya tuh dia ada feel free gitu kalau ngobrol sama si Oi ini, karena kan laki-laki ya, karena kan ayah saya semenjak kehilangan kakak saya agak sedikit tertutup ke saya juga. Nah jadi mungkin ayah saya tuh hanya nggak mau lihat saya sedih gitu. Jadi kalaupun ada sakit atau misalkan dia ngerasa nggak enak badan, pasti dia nggak akan utarakan. Ya dia nggak mau kelihatan sakit. Dia nggak mau kelihatan sakit. Tapi pas Oi datang di meja makan tuh, kita kan aku habis masak, makan, dia sempat bilang tuh, aduh Oi kayaknya aku tuh kemarin ngerasa lumpuh deh. Gitu. Terus aku bilang, Dedi nggak bilang gitu kan. Tapi nggak apa-apa, sekarang kayaknya udah oke gitu. Nah terus ya udah kan dia udah ngerasa enak kan, nggak usah ke rumah sakit ya gitu. Oh enggak, saya tetap mau ke rumah sakit. Udah akhirnya aku sama Oi, sama Mami, sama Dedi itu kita nganter ke jemput Keanu dulu. Nah sebelum jemput Keanu, karena Keanu lagi sleep over di rumah temennya, di jalan pun aku kan ada tidur gitu ya di mobil tuh. Aku denger tuh Oi sama Dedi tuh ngobrol tuh ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada rasa sakitnya kan. Nah terus akhirnya aku ajak Dedi, ya udah makan siang yuk Dad gitu. Sebelum ke rumah sakit? Belum, iya sebelum ke rumah sakit. Dan itu pun ini nggak ngerasa gitu loh kalau it was my last day gitu kan. Dan mulai dropnya itu saat? Enggak, sebenarnya sampai ke rumah sakit pun itu masih fine-fine aja gitu ya. Artinya ayah saya tuh darahnya tinggi, denyut nadinya juga emang tinggi lah ya. Dan ya itu berlangsungnya cepat sekali, sama seperti Mas Aji menghadapi sakratul mautnya. Nah apakah ada firasat sebelumnya, Kak Enji? Kalau firasat sih, kita pada saat itu kan kita nggak pernah merasa ya, misalkan ayah saya secepat itu. Ji ini ya semua surat-surat yang kamu perlukan.